Semangat pagi di hari Senin 23 November 2020. Kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, berdasarkan leksionari bacaan kitab suci hari ini, kita akan memperhatikan dua bagian bacaan. Yang pertama dari Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 46 ayat 18 sampai 28, dan nanti kita juga akan memperhatikan bacaan Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Yeremia sebagai bagian nubuatan akan terlebih dahulu saya bacakan di dalam pasal 46 ayat 18 sampai 28 yang demikian. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap, sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis. Apabila mereka berjalan maju dengan bertentara, mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan, sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian nubuatan Yeremia, dan pembacaan akan dilanjutkan dengan Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai dengan ke-40.
Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan di antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikian bacaan Injil Lukas pasal ke-20 ayat 27 sampai dengan 24. Anggota keluarga Allah, perenungan sabda hari ini diberi tema Tuhan yang hidup. Orang yang tahu masa depannya suram akan putus asa ketika menjalani hidupnya, sebagaimana bangsa Israel di tanah pembuangan. Sangat tidak enak hidup di pembuangan itu. Tidak hanya sekedar menjadi budak, tetapi memang menjadi orang yang disisihkan. Pasti bangsa Israel kecewa. Yerusalem ditaklukkan dan bait Allah menjadi reruntuhan. Semua peralatan ibadah diangkut ke Babel. Bangsa Israel merasa sudah tidak berharga lagi karena merasa Tuhan Allah sudah tidak mengindahkan. Jika Tuhan Allah sudah tidak mengasihi, apakah hidup ada gunanya lagi? Jika Tuhan Allah sudah tidak mengasihi, berarti hidup ini, hidup di dunia ini hanya akan menemui celaka. Demikian yang dirasakan oleh Israel pada waktu itu. Mungkin sama dengan kehidupan kita ketika kita seolah-olah tidak menghadapi masa depan, masa depan suram. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah memberikan penghiburan bagi bangsa Israel di dalam bacaan kita tadi. Meskipun menerima hukuman karena semua pelanggarannya, Tuhan Allah tetap mengasihi dan melepaskan bangsa Israel dari penderitaannya. Tuhan Allah bersabda di dalam ayat 27 bagian B, "Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka."
Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Nubuatan Nabi Yeremia menyatakan bahwa Tuhan Allah senantiasa berkenan memberikan waktu kepada umatnya. Ia tidak menghendaki ada milik kepunyaannya yang celaka. Tatkala ada yang melanggar perintah Tuhan, Tuhan Allah menghendaki supaya manusia mau bertobat, supaya menemukan keselamatan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia. Diwujudkan oleh Yesus Kristus, yang sebenarnya Tuhan Allah sendiri menjelma menjadi manusia. Baik keselamatan di dunia, demikian juga ketika nanti manusia meninggalkan dunia ini, masuk ke dunia lain atau dunia berikutnya. Oleh karena itu, kepada orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhannya orang hidup. Jadi meskipun sudah mati, namun akan dibangkitkan dan dianugerahi kehidupan lagi di dalam kekekalan. Anggota keluarga Allah, masih ada waktu dan pengharapan bagi kita untuk mewujudkan pertobatan, karena Tuhan Allah tetap menghendaki kita tetap hidup. Dan marilah kita setiap saat, setiap hari tetap mewujudkan pertobatan kita. Karena bukan hanya pertobatan awal yang dibutuhkan, tetapi pertobatan harian juga harus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bukankah kita ini manusia yang lemah? Pertobatan awal mungkin sudah kita lakukan tatkala kita menyatakan diri, aku mengikut Yesus, aku percaya kepada Tuhan. Itu pertobatan awal kita. Tetapi dalam kehidupan setiap hari, kehidupan kita setiap setiap saat ada bagian-bagian pertobatan lanjutan yang harus kita wujudkan, di mana kita sadar bahwa dengan kemanusiaan kita bisa jatuh, kita bisa mengalami putus asa, bahkan kita mengalami kekhawatiran dengan segala macam keadaan yang suram. Tuhan Allah masih memberikan waktu kepada kita. Mari kita selalu mewujudkan pertobatan harian kita sampai saatnya hari kebangkitan Tuhan datang kedua kali. Amin. Anggota keluarga Allah menantikan kedatangan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Terkadang kita merasa jenuh, terkadang kita merasa putus asa. Namun hari ini kita diingatkan bahwa kita harus selalu mewujudkan kehidupan yang lebih baik di dalam pertobatan lanjutan. Sambil kita memperingati Minggu Kristus Raja Semesta Alam, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya di dalam Minggu Advent. Minggu depan kita sudah memulai Minggu Advent yang pertama. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 76 jadi nyanyian tanggapan kita, Kau yang lama dinantikan, bait pertama dan kedua. Bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami sebenarnya tidak hanya menerima nubuatan dari Yeremia, tetapi kami juga sudah menerima bukti dari nubuatan itu yang sudah Engkau wujudkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kami. Syukur kami haturkan kepadamu karena sebagai anggota keluarga Allah, kami tetap dikuatkan, diingatkan akan hari kebangkitan yang akan datang, dan kami hidup di dalam pertobatan harian yang harus selalu searah dengan kehendak Tuhan. Hidup kami selaras dengan apa yang Engkau sabdakan. Engkau berkuasa atas hidup kami hari ini sepenuhnya melalui aktivitas kerja kami. Demikian juga anak-anak kami, muda-mudi kami, anggota keluarga Allah yang sedang mengalami kelemahan ragawi, semua tetap dalam naungan tangan kasih kuasa Tuhan, melanjutkan kehidupan berdasarkan sabda dan kehendak Tuhan.
Tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara ini dari tingkat pusat sampai di pedesaan-pedesaan. Wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama di bumi pertiwi dan dimanapun berada, tetap dalam naungan tangan kasih kuasa Tuhan. Kebijaksanaan tetap kami haturkan, kami mohonkan daripada Tuhan saja. Masyarakat bekerja sama bahu-membahu membangun kehidupan dalam damai sejahtera, biarlah kasih-Mu yang ada. Para medis di dalam beraktivitas kerja menjadi garda paling depan dalam suasana pandemi, tetap dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ya Allah kehidupan, ampuni dosa dan kesalahan kami kalau dalam kehidupan ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kesalahan dan dosa dari para pemimpin kami, wakil rakyat yang ada di bumi pertiwi ini. Karena dalam kehidupan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan rakyat seutuhnya. Sekarang perencanaan untuk melaksanakan pilkada serentak 9 Desember yang akan datang tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Itu doa kami, hanya kami mohon, kami pinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Melanjutkan kehidupan dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.